Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang relasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septi Angelina. Saya Gizia Leviana Dasari. Saya Siti Amalia. Saya Novalin Regina. Saya Dinda Salsa Stefani. Relasi adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Relasi biner adalah hubungan antara dua elemen himpunan yang didefinisikan sebagai relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasi R bagian dari A kali B. A berelasi B adalah notasi untuk A, B, elemen dari R. Artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A berelasi B adalah notasi untuk A, B bukan elemen dari R. Artinya, A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, sedangkan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Misalkan himpunan P anggota 2, 3, 4 dan himpunan Q anggota 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan P Q elemen dari R jika P habis membagi Q, maka yang diperoleh yaitu relasi R himpunan anggota 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4, dan seterusnya. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi pada himpunan A tersebut dinyatakan dengan relasi bagian dari A kali A. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A, anggota 2, 3, 4, 8, dan 9, yang didefinisikan X Y elemen dari R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka relasi yang didapat yaitu himpunan anggota 2, faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh diagram panah dari himpunan P habis membagi Q dan himpunan A faktor prima dari A. Dan ini untuk contoh diagram tabelnya. Selanjutnya yaitu representasi relasi. Misalkan relasi dari himpunan A dengan elemen A1, A2 hingga AM dengan himpunan B yang elemennya B1, B2 hingga Bn, relasi M dapat disajikan dengan matriks M dengan setiap elemennya adalah Mij, di mana elemen matriks pada posisi Ij bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan Bj dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan Bj. Selanjutnya, relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau bisa disebut directed graph atau digraph. Lalu, tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur ARC. Misalkan himpunan elemen R beranggotakan pasangan AA, pasangan AB, pasangan BA, pasangan BC, pasangan BD, pasangan CA, pasangan CD, dan pasangan DB, maka mereka adalah relasi pada himpunan ABCD. Misalkan relasi seperti yang tampak pada layar, maka representasi graf berarah ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur garis simpul A ke dirinya sendiri. Busur semacam ini disebut gelang atau kalang loop. Jika pasangan terurut AB pada elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex dan simpul B disebut simpul tujuan atau disebut terminal vertex. Lalu, setiap elemen di dalam himpunan A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika terdapat sebuah elemen A kecil pada himpunan A besar. Sedemikian sehingga pasangan elemen AA bukan elemen dari relasi R. Lalu, misalkan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R beranggotakan himpunan pasangan 1, 1,
pasangan 1-3, pasangan 2-1, pasangan 2-2, pasangan 3-3, pasangan 4-2, pasangan 4-3, pasangan 4-4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk pasangan AA, yaitu pasangan 1-1, pasangan 2-2, pasangan 3-3, dan pasangan 4-4. Lalu, relasi R yang beranggotakan himpunan 1-1, pasangan 2-2, pasangan 2-3, pasangan 4-4, pasangan 4-3, dan pasangan 4-4 tidak bersifat refleksif karena pasangan 3-3 tidak elemen R. Selanjutnya, contoh relasi refleksif adalah relasi habis membagi pada himpunan bilangan positif, karena setiap bilangan bulat positif selalu habis membagi dirinya sendiri, sehingga pasangan elemen AA bukan elemen dari relasi R. Selanjutnya ada sifat-sifat relasi biner, setangkup simetrik dan tolak setangkup antisimetrik. Relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Selanjutnya, matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan J, maka MJI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Misalkan kita memiliki relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R yang dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A. Relasi inverse ini didefinisikan sebagai berikut. Relasi inverse dari R yang dilambangkan dengan R-1 adalah himpunan pasangan terurut BA di mana AB adalah anggota dari R. Dengan kata lain, relasi inverse R-1 diperoleh dengan membalikan pasangan terurut dalam relasi R. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai dua himpunan yaitu P dan Q. Himpunan P berisi angka 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan Q berisi angka 2, 4, 8, 9, dan 15. Sekarang kita akan mendefinisikan sebuah relasi yang kita sebut R yang menghubungkan elemen-elemen dari himpunan P ke himpunan Q. Aturan relasi R adalah sebuah pasangan PQ termasuk dalam relasi R jika P habis membagi Q. Sebagai contoh, pasangan 2, 4 termasuk dalam relasi R karena 2 habis membagi 4. Begitu juga pasangan 3, 9 termasuk dalam relasi R karena 3 habis membagi 9. Dengan aturan ini, kita bisa menuliskan semua pasangan yang termasuk dalam relasi R yang beranggotakan 2 dihubungkan dengan 2, 2 dihubungkan dengan 4, 4 dihubungkan dengan 4, dan seterusnya. Sekarang, mari kita bahas inverse dari relasi R yang kita sebut R-1. Relasi inverse R-1 menghubungkan elemen-elemen dari himpunan Q ke himpunan P. Aturan relasi R-1 adalah sebuah pasangan Q P termasuk dalam relasi R-1 jika Q adalah kelipatan dari P. Sebagai contoh, pasangan 4-2 termasuk dalam relasi R-1 karena 4 adalah kelipatan dari 2. Begitu juga pasangan 9-3 termasuk dalam relasi R-1 karena 9 adalah kelipatan dari 3. Dengan aturan ini, kita bisa menuliskan semua pasangan yang termasuk dalam R-1. R-1 yang beranggotakan 2 dihubungkan dengan 2, 4 dihubungkan dengan 2, 4 dihubungkan dengan 4, dan seterusnya. Jadi, relasi R menghubungkan elemen-elemen dari P ke Q dengan aturan habis membagi, sedangkan relasi inverse R-1 menghubungkan elemen-elemen dari Q ke P dengan aturan kelipatan. Selanjutnya, dalam contoh ini, kita mempunyai matriks M yang merepresentasikan relasi R. Matriks M memiliki 3 baris dan 5 kolom. Setiap baris dalam matriks M mewakili elemen dari himpunan P, dan setiap kolom mewakili elemen dari himpunan Q. Misalnya, baris pertama matriks M mewakili elemen 2 dari himpunan P, dan kolom pertama mewakili elemen 2 dari himpunan Q. Sekarang, kita ingin mencari matriks yang merepresentasikan relasi inverse R, yaitu R-1. Untuk mendapatkan matriks ini,
kita melakukan transpos terhadap matriks M. Transpos dari matriks M yang kita sebut N diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi, matriks N memiliki 5 baris dan 3 kolom. Setiap baris dalam matriks N mewakili elemen dari himpunan Q, dan setiap kolom mewakili elemen dari himpunan P. Misalnya pada baris pertama matriks N mewakili elemen 2 dari himpunan Q, dan kolom pertama mewakili elemen 2 dari himpunan P. Jadi, dengan melakukan transpos terhadap matriks M, kita mendapatkan matriks N yang mempresentasikan relasi inverse R-1. Lalu, karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan komplement juga berlaku pada relasi biner. Misalnya jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka irisan R1 dan R2, gabungan R1 dan R2, selisih R1 dan R2, komplement simetris R1 dan R2 juga adalah relasi dari A ke B. Komposisi relasi. Misalnya bahwa relasi 1 dan 2 maka matriks yang menyatakan R2O, R1A. Relasi N-Arley. Relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Jika N2, maka relasinya dinamakan relasi biner BI2. Relasi N-Arley mempunyai terapan penting di dalam basis data. Misalnya A1, A2, AN adalah himpunan. Relasi N-Arley himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A10, A2R, maka himpunan AN atau dengan notasi R A1, A2. Himpunan A1, A2, AN disebut daerah asal relasi dan disebut derajat. Nah, ini contoh. NIM 135980111. Nama Amir, Santi, Irwan, Ahmad. Matkul contohnya matematika, distrik, algoritma, struktur data. Ini nilai mencakup A, B, C, D, dan E. Relasi MHS terdiri dari 5 tupul NIM, nama matkul, nilai. MHS, NIM, X nama, X matkul, X nilai. Relasi N-Arley. Satu contoh relasi yang bernama MHS adalah 135980111 Amir, Fatma distrik A. Kedua, NIM 135980111 nama Amir, matkul arsitektur komputer, nilai B. Jadi ini contohnya NIM, nama matkul, dan nilai. Basis data database adalah kumpulan tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relational database. Model basis data ini berdasarkan pada konsep relasi N-Arley. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel disebut atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat untuk anggota atribut tersebut berada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Sifat-sifat relasi biner: menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R, dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Untuk A, B, C elemen A. Contoh 10, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R sama dengan 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, dan 4, 3. Bersifat menghantar. Lihat tabel berikut. A dan B memiliki anggota 32, 42, 43. B dan C memiliki anggota 21, 21, 32. Sedangkan terakhir A dan C memiliki anggota 31, 41, dan 42. R sama dengan 1, 1,
23, 24, 42 tidak menghantar karena 2, 4, dan 42 elemen R, tetapi 2 dan 2 bukan elemen R. Begitu juga 42 dan 23 elemen R, tetapi 43 bukan elemen R. R sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 jelas menghantar. R sama dengan 1, 2, 3, 4 menghantar karena tidak ada A, B elemen R dan B, C elemen R. Sedemikian sehingga A, C elemen R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan 4, 5 selalu menghantar. Relasi R yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks. Representasinya, sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan B ke C, maka terdapat busur berarah dari A ke C. Yang ketiga, setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau n-simetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB elemen R, sedemikian sehingga BA bukan elemen R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B untuk AB elemen A. Disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R. Contoh 11, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 24, 42, dan 44 bersifat setangkup karena jika A, B elemen R, maka BA juga elemen R. Di sini 1, 2, dan 21 elemen R. Begitu juga 24 dan 42 elemen R. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 3, 2, 4, dan 42 tidak setangkup karena 23 elemen R tetapi 32 bukan elemen R. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.